Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Tina Zahra. Di video kali ini aku akan menjelaskan dan juga mempraktekkan fitur yang ada dalam modul manufaktur. Di sini aku akan membuat dua video. Di mana video pertama ini aku akan menjelaskan fitur terkait bill of material dengan operation, dan nanti yang video kedua aku akan menjelaskan terkait dengan fitur prepare yang ada dalam modul manufaktur. Nah, seperti biasa, aku akan menjelaskan dulu sedikit materi sebagai pengantar. Sini ada latar belakangnya. Latar belakangnya, Odoo ERP adalah rangkaian lengkap aplikasi bisnis yang mencakup semua aspek operasi organisasi, mulai dari CRM dan penjualan hingga manufaktur, akuntansi, dan sumber daya manusia. Nah, salah satu keunggulan utama Odoo ERP sendiri adalah desain modularnya yang memungkinkan bisnis hanya menginstal modul yang mereka butuhkan dan menambahkan modul baru saat kebutuhan mereka berubah. Modul manufaktur sendiri adalah salah satu modul yang paling populer di Odoo ERP. Dan untuk alasan yang bagus, modul ini juga memberikan solusi yang lengkap untuk mengelola proses produksi, mulai dari perencanaan dan desain produk hingga pelaksanaan manufaktur dan juga kontrol kualitas. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dari suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Perusahaan manufaktur juga merupakan penopang utama dari perkembangan industri sebuah negara. Perkembangan industri manufaktur sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional dari negara tersebut. Nah, perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang dihasilkan maupun kinerja industri secara keseluruhan melalui proses produksi. Lalu di sini ada materi pembahasan terkait fitur-fiturnya. Fitur manufaktur atau modul manufaktur, yaitu pengguna akan dapat mengelola proses produksi yang kompleks, merencanakan pesanan, mengelola tagihan bahan, memonitoring kegiatan karyawan di pabrik, dan melacak pesanan yang mudah. Nah, kita tidak perlu terjun langsung ke pabrik karena hanya cukup dengan di depan monitor atau komputer kita saja. Nah, kita juga bisa melihat ataupun mengetahui ada beberapa fitur dari manufaktur sendiri. Nah, yang pertama ada fitur production management, yaitu pengaturan manajemen waktu manufaktur dan menelusuri kinerja karyawan, penggunaan material, dan hasil produksi. Lalu yang kedua ada routine management, yaitu kelola rute kerja dan tunjuk TIC secara efektif agar produksi dapat berjalan sesuai rencana. Yang ketiga ada bill of material atau BOM. Istilah BOM adalah daftar bahan mentah atau bahan dan jumlahnya masing-masing yang diperlukan untuk membuat bahan akhir. Yang keempat ada work center, yaitu tempat fisik di mana proses pembuatan yang berbeda dilakukan. Yang kelima ada work order, yaitu setelah pesanan pembuatan dengan rute tertentu dibuat dan dikonfirmasi, proses dalam rute tersebut terdaftar sebagai perintah kerja. Yang keenam ada staff, yaitu membuat proses memo di setiap tahap lini produksi. Yang ketujuh ada unbilled order, yaitu pengembang dapat mengurai produk ke dalam daftar materialnya. Lalu ada reporting, yaitu melihat berbagai jenis laporan tentang pesanan manufaktur. Yang kesembilan ada manufaktur planning, yaitu pola perencanaan produksi dan sumber daya atau assembling dan pantau produksinya secara real time. Nah, yang terakhir ada TVIC management, yaitu memonitor persediaan bahan baku, VIP, dan barang jadi yang digunakan sebagai material sesuai dengan rencana produksi. Lalu di sini ada pembahasan terkait fitur BOM dengan take operation. Nah, BOM sendiri merupakan singkatan dari bill of material yang merupakan gambaran atau definisi produk terakhir yang terdiri dari item, bahan, atau material yang dibutuhkan untuk merakit, mencampur, atau memproduksi produk akhir. Lalu, kalau take operation sendiri adalah sebuah menu sendiri ataupun fitur yang digunakan untuk mengulang langkah produksi awal, mulai dari durasi produksi sampai dengan membuat produksi selesai. Lalu BOM sendiri memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama ada tingkat BOM. Tingkat BOM adalah setiap bagian atau lapisan di BOM harus menerima nomor atau peringkat yang menjelaskan di mana ia cocok dengan nilai BOM. Yang kedua ada nomor bagian. BOM harus menetapkan nomor bagian untuk setiap item. Yang ketiga ada nomor bagian, yaitu setiap bagian, bahan, atau rakitan juga harus menyatakan nomor rinci dan unit. Yang keempat ada tahap. Nah, dalam tahap ini pastikan untuk mencatat tahap siklus hidup setiap bagian di BOM. Misalnya untuk buku cadang yang sedang dalam proses penyelesaian, istilahnya seperti dalam produksi dapat digunakan. Yang kelima ada deskripsi. Deskripsi adalah yang berisi deskripsi yang komprehensif dan informatif dan setiap materi atau bagian disertakan.
yang pada mode kuantitas yaitu jumlah setiap bagian yang digunakan setiap praktikan harus ditentukan agar BOM berfungsi sebagai alat pembelian yang akurat. Yang ketujuh, ada satuan ukuran, yaitu BOM harus menentukan satuan ukuran apa yang digunakan untuk mengukur bagian atau bahan. Padahal ada jenis pengadaan, yaitu setiap bagian harus diidentifikasi sebagai sesuatu yang dibeli daerah atau diproduksi sesuai dengan spesifikasi proyek. Yang kesembilan, ada petunjuk referensi, yaitu ketika produk merupakan rakitan pakem sirkuit cetak atau PCB. BOM harus memiliki penunjuk referensi yang menjelaskan secara rinci bagaimana bagian tersebut sesuai pada pakem sirkuit. Dan yang terakhir, catatan BOM yaitu pastikan untuk memasukkan informasi tambahan yang diperlukan bagi mereka yang akan menggunakan BOM. Nah, di sini ada skenario dari cara membuat atau cara mempraktikkan BOM dengan operation. Di sini saya membuat skenario-nya sesuai dengan salah satu template ataupun isiannya ini adalah data yang ada pada sistem di manufaktur sendiri. Dan di sini saya akan membuat bill of material dan juga operation dengan membuat perakitan meja atau dua laci dengan skenario-nya ini dan juga ini. Sebenarnya untuk skenario bisa disederhanakan seperti hanya menyebutkan beberapa komponennya, lalu kuantitinya berapa, dan dalam bentuk apa, misalkan unit ataupun yang lainnya. Cuma di sini saya menyesuaikan dengan template yang ada pada modul atau materi yang saya pakai seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara pengaturnya? Nah, kita akan menuju ke aplikasi Odoo. Jangan lupa untuk login dulu ya. Nah, di sini aku udah login ke aplikasi Odoo-nya. Namun seperti biasa, aku izin open supaya layar share screen-nya terlihat lebih jelas ya. Kita pastikan dulu sudah menginstal modul manufakturnya ya. Kalau belum, kita tinggal klik aktif aja. Nah, karena di sini aku udah install, aku bisa langsung pergi ke modul manufakturnya. Nah, kita udah masuk ke dalam modul manufakturnya. Terus kita menuju ke menu produk, lalu ke sub menu yang produk terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh produknya. Kalau kalian sebelumnya mau menambahkan atau mau membuat yang baru, kalian bisa banget membuat yang baru. Caranya gimana? Caranya dengan klik favorit, lalu klik impor data, dan kalian tinggal upload file aja yang sebelumnya udah kalian download. Seperti ini. Ini merupakan data dari skenario yang tadi saya buat pada PPT. Kalian bisa import datanya masukin sini. Cuma di sini karena saya sudah memiliki data sebelumnya sudah ada pada sistemnya, jadi saya tidak perlu mengimport data lagi karena di sini sudah ada. Kalian juga bisa menambahkan data secara manual dengan cara mengklik new atau klik pada modul. Selanjutnya membuat bill of material dengan mengklik menu produk. Klik yang bill of material karena di sini aku akan mempraktekkan video pertama dulu terkait dengan cara membuat bill of material dengan operation juga. Kita klik yang bill of material. Nah, terus di sini karena aku akan membuat meja laci kantor, jadi aku harus membuat terlebih dahulu produknya. Kalian klik ini, lalu di sini ininya untuk BOM type lengkap ya, manufacturing disk sesuai skenario. Nah, sebelumnya untuk produk kalian bisa buat lebih dahulu ya produknya dengan mengklik produk. Terus tadi ada yang ini, cuma di sini saya udah buat sebelumnya, jadi bisa langsung tadi pilih. Lalu kita ke bawah sedikit, kita cantumkan atau kita masukkan data atau komponen apa saja yang akan ada pada meja kantor dua laci ini. Caranya gampang, tinggal kalian klik yang online, terus pilih komponennya apa aja. Di sini komponennya tentu ada kabel, meja, jari ya. Terus kalau udah masukin komponen, kita tulis butuhnya mau berapa. Terus kalau udah masukin komponen dan juga kuantitinya, kita klik save. Jika sudah di save, berarti proses dari pembuatan bill of material itu selesai. Lalu kita akan membuat sebuah fitur dari operation sendiri. Nah, sebelum mengatur atau mempraktikkan fitur operation,
kita pergi ke configuration dulu untuk mengatur sebuah operationnya dengan klik submenu setting. Di sini di bagian operation kita checklist yang bagian work order-nya. Kalau udah di checklist kita klik save. Nah, jika sudah ter-save, kita balik lagi ke bill of material tadi dengan klik menu produk dan klik submenu bill of material. Cari produk yang sudah kita buat bill of materialnya tadi. Lihat perbedaannya bahwa tadi sebelumnya hanya ada menu komponen dan juga miscellaneous. Sekarang tab menunya jadi ada 3, ada tambahan yaitu tab menu operation karena tadi kita sudah menyetingnya. Kita klik yang tab operation ini, lalu kita akan menambahkan langkah-langkah apa saja yang ada dalam membuat pencetan tabulasi ini dengan mengklik yang add. Nah, di sini untuk data operationnya kita tulis perhatikan sudah isi yang center kita atau duration computationnya dengan yang set duration manually sesuai dengan skenario, dan untuk default durationnya ini bisa kita atur. Di sini aku atau 60 menit atau sama dengan 1 jam. Terus di sini kita bisa tambahkan worksheet dengan mengklik salah satunya, bisa dengan teks kita tulis cara langkah-langkahnya, bisa dengan masukkan PDF ataupun dengan Google Slide dengan mencantumkan link. Cuma di sini aku akan mencantumkan PDF aja sesuai dengan skenario dengan mengklik PDF dan upload your file. Terus kita upload contohnya apa. Nah, kalau udah kita set close. Nah, jika sudah mengedit yang bagian tab operation, kita klik di atas. Nah, proses dari membuat bill of material dengan tab operation sudah selesai. Sekian video dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.